Coba bayangkan, setiap hari kita menggunakan komputer atau laptop untuk mengerjakan tugas, menyimpan foto, video, atau menggunakan aplikasi. Tapi pernah nggak kalian berpikir data-datanya itu tersimpannya di mana? Ketika kita menekan tombol save, data kita nggak tiba-tiba menghilang begitu saja. Ada sebuah komponen komputer yang bertugas menyimpan data tersebut. Disebut dengan perangkat penyimpanan atau storage device. Pada video kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan beberapa jenis perangkat penyimpanan mulai dari penyimpanan internal, eksternal, hingga cloud storage. Perangkat penyimpanan adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data, baik dalam jangka waktu yang sementara maupun jangka waktu yang lebih panjang. Data yang disimpan berupa sistem operasi, aplikasi, dokumen, video, musik, dan berbagai jenis file lainnya. Dalam komputer, perangkat penyimpanan menjadi salah satu komponen yang sangat penting karena tanpa adanya media penyimpanan, data yang kita miliki tidak dapat disimpan dan digunakan kembali. Secara umum, perangkat penyimpanan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah penyimpanan internal. Penyimpanan internal merupakan media penyimpanan yang berada di dalam perangkat komputer atau laptop. Dua contoh yang paling umum adalah HDD dan juga SSD. HDD atau Hard Disk Drive menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan dan membaca data. Sedangkan SSD atau Solid State Drive menggunakan chip memori dan tidak menggunakan bagian yang berputar seperti HDD. Karena menggunakan teknologi yang berbeda, SSD umumnya memiliki kecepatan membaca dan menulis data yang lebih tinggi dibandingkan HDD. Jadi, secara sederhana, HDD biasanya unggul dalam kapasitas dengan harga yang lebih terjangkau, sedangkan SSD lebih unggul dalam kecepatan. Nah, jadi untuk ide selanjutnya itu kita punya penyimpanan eksternal. Nah, penyimpanan eksternal ini beda dengan penyimpanan internal yang sebelumnya. Kalau penyimpanan eksternal tuh kita bisa pindahin dari satu perangkat ke perangkat lainnya dengan mudah. Nah, contohnya itu untuk penyimpanan eksternal itu kayak kita punya flash disk dan juga memory card. Nah, yang mana flash disk ini bisa kita cabut dan pasang melalui USB port. Nah, sementara kalau untuk memory card, kita tuh bisa pakai memory cardnya ini untuk di smartphone dan juga kamera, yang mana kedua ini memudahkan kita untuk membawa dan menyimpan, mengaksesnya kemana-mana. Bahan penyimpanan yang berbentuk perangkat fisik, saat ini kita juga mengenal yang namanya storage cloud atau penyimpanan awan. Yang dimana cloud storage merupakan layanan yang memungkinkan kita menyimpan data-data pada server dari jaringan internet. Kemudian, dengan cloud storage, kita bisa mengakses file dari perangkat yang berbeda selama terhubung dengan jaringan internet dimanapun dan dimana aja. Contohnya, kita bisa menyimpan dokumen dari laptop, kemudian kita bisa membukanya kembali dari HP. Dan karena itu, cloud storage sangat membantu dalam menyimpan, mencadangkan, dan mengakses data dengan lebih fleksibel. Jadi, perangkat penyimpanan memiliki fungsi utama untuk menyimpan data supaya data tersebut bisa digunakan kembali. HDD dan SSD merupakan contoh penyimpanan internal yang ada pada komputer dan juga laptop. Sedangkan flash disk dan juga memory card merupakan contoh penyimpanan eksternal yang dengan mudah dapat dipindahkan. Dan cloud storage yang memungkinkan kita untuk menyimpan atau mengakses data melalui internet. Nah, setiap jenis penyimpanan itu punya fungsi yang beda-beda. Sekarang kita tahu, kalau kita menekan tombol save, data kita nggak cuma hilang begitu saja. Ada perangkat penyimpanan yang terjadi baliknya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.